setiap yang bermanfaat untuk hayawan, makhluk hidup, ya. Hayawan, makhluk hidup. Manusia ini dulu dinamakan binatang, cuma ada kelebihannya, hayawanun natik. Manusia ini dinamakan binatang yang bisa berbakti. Itu kelebihannya. Binatang yang diberi akal. Sama kita ini sama binatang, sama kucing ya, seumpama sama. Kucing itu kan makan, minum, tidur, kawin, sama. Cuma mereka tidak diberi akal, tidak bisa ngomong. Nah, itu binatang. Jadi kita ini dulunya sebelum dinamakan manusia itu namanya kita ini binatang, hayawan. Jadi untuk hayawan, makhluk hidup, makanan, minuman, pakaian, ini ya. Ada orang yang diberi pakaian banyak, di rumahnya itu ratusan pakaiannya, ada ya. Hati-hati hisabnya berapa banyak itu ya. Karena Allah memberikan itu tidak cuma-cuma, nanti ditanyakan. Ya, diberi ini ditanyakan. Dan yang lainnya ya. Jadi itu semua pemberian Allah, dan pemberian Allah, rezeki Allah pasti tepat, gak bakal meleset. Jangan khawatir ya. Kita ini yakin, harus yakin, dengan seyakin-yakinnya pasti tepat, pasti. Cuma kita disuruh berusaha, tapi rezeki tetap, gak ada perubahan. Usaha itu tidak akan merubah rezeki, kecuali tambahannya, kecuali rezeki tambahan. Rezeki kita ini ada yang sudah dijamin oleh al-madmun. Seperti makan minum itu dijamin sama Allah, dijamin sama Allah. Walaupun kita gak cari, tapi jaminan makan minum ini Allah sudah menjamin. Gak bakal orang itu kelaparan, gak bakal, pasti ada. Apalagi pas bulan Maulid itu berbuka sama sahur itu cukup terus ya. Kalau di Amunta itu berbuka satu piring itu ada 2 piring, yang satunya dibungkus buat nanti sahur. Jadi gak pernah masak. Jadi saya keluarga di sana itu gak pernah masak, gak kelanggar, tapi dikirimi sama orang. Jamin ada, itu namanya rezeki. Ada rezeki itu yang dibagi sudah, pembagian rezeki. Allah membagi rezeki sudah. Si fulan sekian rezekinya, si fulan sekian rezekinya, dibagi oleh Allah. Nah, ada rezeki yang tambahan apa? Seumpama orang membaca apa? Membaca Quran surat Waqiah tiap asar, itu ada rezeki tambahan. Lain dari rezeki yang sudah ditentukan, ini ditambah lagi. Orang masalahnya membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, perbanyak. Ini nanti ada tambahan rezeki. Nah, kalau ingin tambah, tapi untuk yang sudah pasti itu ada rezeki, ini ada. Makanan, ya, minuman, rumah, ya. Orang nggak punya rumah belum dikasih rezeki sama Allah. Nanti kalau Allah sudah berkehendak, gampang aja. Ya. Jadi Allah itu ketika malam yasa yakun, ya. Malam yasa yakun, apa yang dikehendaki Allah ada. Wa malam yasa lam yakun. Kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak bakal terjadi. Jadi kalau sudah Allah menghendaki, pasti terjadi. Jalan itu banyak, Allah mau lewat ini, mau lewat itu, mau lewat ini, ada aja. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah belum menghendaki, walaupun kita ngotot, ya, nggak dapat, nggak ada. Walaupun ngotot, tapi kalau sudah Allah menghendaki, ada aja. Kita diam, nggak ada, datang sendiri rezeki itu. Nah, tuh. Salah satu rezeki yang sangat besar adalah taufik untuk dapat melakukan taat. Ini rezeki yang paling besar, yang sangat besar. Pemberian Allah yang besar, bahwa kita diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah.
Jangan merasa, oh ini aku memang taat. Nah, itu pemberian dari Allah. Orang beribadah dengan taat itu pemberian dari Allah. Ya. Minan dari Allah, pemberian dari Allah. Jangan kita merasa kita ini hebat, itu semua pemberian Allah. Bisa ibadah, itu Allah yang memberi kita, dibukakan hati kita, dijadikan kita bisa bangun tengah malam. Allah kalau nggak berkehendak nggak bisa bangun orang itu. Walaupun alarm ditaruh di sampingnya nggak bangun. Kalau Allah kadang menghendaki, dibel kah? Dibel, kalau ada penghendak tidak bisa. Nah, ini yang paling hebat itu adalah rezeki petunjuk Allah sehingga orang dapat melakukan ketaatan. Ini yang paling besar. Semuanya ibadah kita, ya. Jadi beruntung ya manusia-manusia yang bisa beribadah, yang bisa melakukan kebaikan, yang bisa mengaji Al-Quran, yang bisa berzikir, yang bisa membaca selawat. Itu semua diberi petunjuk oleh Allah. Jalan. Ya itu kalau nggak ada petunjuk, makanya jangan usah dipaksa orang itu. Kalau sudah waktunya, dia itu akan berjalan sendiri. Nggak perlu diumumkan, nggak perlu. Jalan seorang kalau sudah diberi petunjuk sama Allah itu, malah dia itu bingung kalau nggak beribadah. Ya, ini. Nah, rizki ini ada dua macam. Pemberian Allah ini ada dua macam. Rizki zahir, nomor satu rizki zahir, yaitu makanan pokok dan berbagai makanan yang lain. Nah, yang demikian itu rizki untuk tubuh kita ini, makanan sehat ya, itu semua ya, makanan yang lain, minuman, kopi, teh, apalagi susu, banyu, semua itu untuk apa? Untuk lahiriah, zahir, yang jelas kelihatan mata, pakaian itu jelas kelihatan mata. Rezeki jangan kita ingkari rezeki ini, kita beriman bahwa Allah memberikan. Kemudian yang kedua adalah rezeki batin, yaitu ilmu pengetahuan. Ini rezeki batinnya nggak kelihatan. Ilmu pengetahuan, ya pengetahuan ini, ilmu ini Allah yang memberi. Cuma sampai datang gini-gini ini, cuma itu Allah menggerakkan hati kita. Nanti di situ Allah menurunkan, memberikan ilmu. Bukan ngajinya, bukan dari HP, bukan dari guru. Allah, innamal ilmu indallah. Yang memberi rezeki ilmu itu Allah. Ya kita cuma berusaha ya. Kalau seumpama apa ya, kita pura-pura dah. Tapi rezekinya Allah ya. Jadi seperti caleg-caleg ini ya, cuma usaha. Makanya jangan biasa aja usaha sekedarnya dah. Jangan sampai usaha itu apa? Itu melanggar perintah Allah. Penyuapan. Ini bahaya nanti, ini bahaya. Di belakangnya berbahaya. Padahal soal nggak begitu aja. Kalau Allah menghendaki jadi, tinggal pasang baliho aja. Banyaki pasang baliho. Gak ada usah nguber orang. Kalau sekarang ini wah macam-macam. Didata KTP-nya. Ada yang bawa duit. Gambar ya usaha boleh, tapi jangan merasa bahwa itulah yang menjadikan engkau, bukan Allah semuanya itu. Allah ini bisa aja menjadikan atau tidak menjadikan. Cuma manusia ini karena punya rasa takut, jadi takut gak jadi, usahanya berlebihan, bahkan sampai melakukan, kalau zaman dahulu itu pemaksaan. Yang tahun 77 itu yang ingat masih ya, zaman dulu itu baru 3 partai itu pemaksaan. Kalau nggak mau dipukulin, penuhi, ada yang sampai mati itu. Jadi dulu lebih ganas daripada zaman sekarang ini. Sama sekarang juga ganas, dulu lebih ganas lagi.
baru ada 3 partai dulu itu, P3, Golkar, PDI, itu aja dulu 3 itu. Mungkin yang tua-tua ini ngalami ya, ngalami. Saya masih belum ikut pilihan dulu itu. Cuma banyak orang laporan datang ke pondok pesantren, laporan begini, itu ada dulu. Tapi ya itu usaha yang melebihi yang tidak wajar. Jadi rezeki ilmu pengetahuan dan rezeki kasab. Kasab itu, rezeki kasab itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang. Artinya bisa melihat pikiran orang, bisa melihat hati orang, itu kasab. Lain jinnya. Jin itu seperti orang kasab ya, seperti orang kasab. Jin ini, jin itu punya kekuatan. Jadi jin ini kalau berangkat kemana, seumpama aku berangkat ke Banjar itu cepat, balik lagi cepat jin itu. Bisa ya, cuma ada bedanya. Sampai itu ada bedanya. Biasanya kalau orang-orang yang jin-jin itu ada orang tamu datang, ntar lagi dia masuk ke kamarnya, nemuin jinnya dulu, tanya ini siapa ini. Nah jin itu langsung menyelidiki orang ini, cepat ya, kekuatannya hebat jin ini, cepat selidiki. Kemudian setelah itu datang, oh ini orang ini rumahnya di sini menghadap ke sana. Itu di rumahnya, di depan rumahnya ada pohon ini, ada pohon itu tempat ya, karena dia sudah melihat. Nah setelah itu keluar orang itu di tempat, wah wali orang ini, jin itu jin itu, ini punya anak sekian, ini punya anak, langsung tempat orang jin itu. Jadi tandanya gitu. Loh wali orang kasar nggak usah lagi datang, langsung nggak pakai masuk lagi, nggak pakai. Ada orang-orang mau mengobati pakai baju itu pun jin, ada. Dibawa masuk dulu. Dibawa masuk, nanti jinnya itu yang mengobati. Nah ini ternyata dalam kehidupan kita ini banyak manusia-manusia yang lebih percaya kepada jin. Hati-hati keimanan ini. Kalau kasab itu tidak begitu, nggak pakai ilmu, nggak pakai apa. Ada lagi orang itu apa? Hisab itu ngitung, dihisab. Namanya siapa ini? Dihitung. Oh ini begini. Tahu dia. Kamu ini pernah kejadian seperti ini, seperti itu. Orang ahli hisab. Ahli hisab itu kalau nggak kuat imannya, dia tahu pada hari ini akan terjadi tabrakan di sana. Dan yang mati ada berapa itu. Bahkan ya orang ahli hisab tahu apa kering apa daun kering turun, tahu dia sekian. Tapi hati-hati itu ahli hisab itu dengan ilmu pengetahuan aja. Itu ada belajarannya. Jadi ahli hisab ya ada. Jadi kalau mau tanggal berapa ini, titik hisab itu namanya ahli hisab. Lain ahli hisab ya, kalau sama Allah itu ahli hisab dua. Ahli hisab. Nah itu ya. Jadi diantaranya itu ya gitu, ilmu pengetahuan dan kasab. Itu diantaranya banyak lagi. Kasab itu melihat orang gampang tahu orang ini punya perbuatan seperti ini. Bahkan ada lagi orang itu ini dari wiritan itu ada wiritannya. Ketika ada tamu itu yang dilihat bukan manusia datang, ada kera datang, orang sifat kera. Ada anjing yang datang, itu manusia. Makanya kadang-kadang itu orang yang begitu gak nemu orang, dah ditutup pintunya aja. Soalnya yang dilihat bukan manusia yang datang itu. Karena orang ini itu yang keluar bagi mereka sifat-sifat keburukannya. Nah tapi kalau yang datang itu orang alim, langsung dia itu orang kasar, orang kasar. Nah ini adalah pemberian rezeki batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang itu diberi apa? Karena hatinya itu benar-benar diberi oleh Allah, hatinya bersih dan diberi rahasia-rahasia Allah. Nah, itu orang kasar begitu, diberi rahasia Allah, ngerti dengan rahasia yang tidak dilihat manusia. Jadi sebelum kejadian dia akan tahu, cuma jarang yang menyebutkan, takut dia, takut mendahului kehendak Allah.
Ya nanti terjadi, seumpama ada orang pilihan ya, nanti yang jadi ini, yang jadi ini, itu ada juga orang bisa tahu ya. Jadi tahu dia itu. Nah, cuma kadang-kadang dia itu kadang-kadang bisa keluar dari mulutnya secara tidak sadar, bisa. Oh kamu ini nanti jadi, itu kadang-kadang nggak sadar, ya, nggak sadar. Tapi karena orang-orang yang kasar itu dia nggak mau nyebutkan karena takut apa? Takut dia itu kadang-kadang mendahului daripada takdir Allah. Tapi tahu ya, dia tahu, cuma nggak mau dia. Nah, cuma ngasih isyarat aja, kadang-kadang isyaratnya ada dia itu mengisyaratkan saja. Nah ini sekarang zaman gini ini, waktu ada caleg-caleg ini banyak dicari orang itu. Di doa, doain. Saya bilang, saya sama kawan-kawan itu, ini zaman sekarang ini pas bulan-bulan ini doa itu larang harganya. Karena yang minta doa ini caleg-caleg, duitnya banyak ya. Kalau di Jawa tuh datang ke pondok-pondok itu bawa duit, Gibran bawa duit sekarung, minta doa aja itu, minta doa. Nah, gitu. Jadi dia minta doa, ada duit sekarung. Ada orang yang berapa? Wani biro. Kadang mudah-mudahan saya nggak didatangi yang gitu-gitu. Jadi ya kalau untuk sama-sama Islam yang kita doakan, doa-doanya doa biasa. Kemudian untuk hati dan sirke, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dan salah satu penyebab yang meluaskan rezeki adalah banyak melakukan sholat, itu meluaskan rezeki. Jadi mestinya rezekinya itu 1 M. Amin. Amin. Kurang cepat sampai. Duluan Habib ini. Seumpama rezekinya 1 M, karena kita rajin sholat, ditambahi, tambah lagi 1 M. Kalau minta rezeki jangan sedikit-sedikit, jangan tanggung yang banyak. Abah saya itu kalau berdoa Allah nas'aluka miliar dolar. Itu abah saya kalau doanya gitu. Ya tidak nyampe sama saya, tidak nyampe masih belum. Karena doa yang kabul itu kalau nggak kena dia, itu kena anaknya. Kalau nggak kena anaknya, kena cucunya. Seperti yang dikisahkan dalam surat Kahfi itu kan. Wa kana abuhu sholihan. Yang ada harta karun di tembok yang dibangun oleh Nabi Khidir sama Nabi Musa itu emas di situ. Dikatakan kenapa dibangun? Ini karena anak punya anak yang orang tuanya itu soleh. Yang dimaksud orang tua di sini bukan abahnya tapi kakeknya. Kakeknya yang punya harta karun itu diambil oleh cucunya. Jadi soleh itu bisa menurunkan ya. Jadi menurunkan harta. Ini urusan dunia ya. Harta kepada anaknya tapi kebanyakan kepada cucunya. Kebanyakan kepada cucunya. Tapi orang-orang yang kasar ya. Seperti ada doanya ya yang ada sekarang ini. Sampai tahu tuh Guru Ahmad Marwabi itu dulu pernah datang kepada Habib Bakar Zabidi, pernah datang minta doa. Kata Habib, aku udah doakan abahnya, aku doakan cucunya. Itu ini aja. Jadi abahnya nggak terkenal, cucunya yang terkenal. Nah itu gitu dulu, itu kasar. Beliau ini guru kita, guru kami, dan kemudian juga gurunya Guru Wahid sama aja sama kita. Itu orangnya kasar, tahu kasar orangnya. Kadang-kadang keluar ya, orangnya bergayaan keluar. Kadang-kadang ya begitulah orang kasar. Salah satu penyebab yang meluaskan rezeki adalah banyak melakukan sholat. Seperti firman Allah, wa'mur ahlaka bisolati wastabur alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluarga engkau mendirikan sholat dan bersabarlah engkau dalam mengerjakannya.
Perintah itu jangan sekali terus diperintahkan. Kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Aku nggak minta rezeki. Kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini diantaranya ya. Jadi perbanyak sembahyang. Termasuk sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah itu kerjakan. Kalau malam witir, kalau pagi duha ya, itu kerjakan. Sembahyang sunnah rawatib itu kerjakan ya. Karena orang yang mengerjakan seperti itu akan apa? Oleh Allah diberi rezeki, tambah rezekinya, ditambah rezekinya. Katanya aku nggak usah minta rezeki, nggak usah cari rezeki, maksudnya begitu. Bahkan dikatakan gak usah minta, gak usah doa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, gak usah, aku yang memberi kamu. Kalau Allah berkehendak, ditumpahkan rezeki itu, langsung tumpah gini aja. Gak usah lagi, cuma usahanya kecil-kecilan ya. Apa jual petrol, tapi rezekinya melimpah. Saya punya kawan itu jual petrol di Jawa, tanahnya hektaran, jual petrol aja modelnya, petrol segini-segini. Tapi punya tanah berpuluh-puluh hektar di Jawa. Pintar gak beli di sini dia, belinya di Jawa sana. Masya Allah ya. Kemudian banyak membaca selawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa menambah rezeki. Di antaranya ya banyak itu. Membaca selawat. Barang siapa yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 300 dalam sehari, 300 orang itu tidak bakal terkena miskin. Cukup terus, nggak bakal terkena miskin. Yang istiqomah baca selawat 300, apalagi lebih, masya Allah lebih, jaminan sudah. Saya sama istri saya itu nggak usah repot-repot, bilang nggak usah kerja, cukup baca Quran sama baca selawat sudah itu. Baca selawat tiap hari. Ya rezekinya lari lewat saya ya. Rezekinya lewat Habib dulu baru ke sana. Nah, kalau binian itu gitu rezekinya lewat. Ya ada rezeki yang langsung itu ada, cuma jarang. Tapi yang banyak itu lewat sini. Tiap bulan kan dapat duit. Rezekinya di situ. Padahal nggak kerja, nggak apa binian. Cuma masak, bikin kopi, bikin itu. Ya kalau dia kerja akhirnya rezekinya ya sudah akhirnya tidak lewat suaminya, biaya sendiri. Masya Allah. Kemudian dan banyak membaca istighfar. Orang yang melazimi membaca istighfar, segala kesulitannya akan dirubah oleh Allah menjadi kelapangan. Banyak istighfar ya, istighfar. Jadi amalan itu istighfar. Kemudian membaca berselawat itu jangan lupa itu. Kemudian membaca, ada lagi tambah dalam hadis itu la haula wala quwata illa billah, paling minim 100 sekali. Nah, kalau bisa lebih daripada itu insya Allah. Ini rizki tambahan selain daripada rizki yang sudah punya pian. Nah ini usaha tambahan ya. Apa? Kerja apa? Sampingan. Kerja sampingan kada sampean. Jadi para ulama, kenapa ulama-ulama para aulia itu sugih-sugih? Padahal nggak kerja, nggak punya sawah. Masya Allah, kalau musim durian datang durian 1 pickup. Nggak kerja, nggak punya pohon durian datang. Kalau musim apa? Musim ini sekarang rambutan ya, datang 1 pickup. Ya guru-guru sama tanya, guru bahir itu datang orang 1 pickup. Durian 1 pickup. Kalau Habib nggak pickup 1 kresek ya. Rezekinya memang 1 kresek ya sudah itulah. Rezeki itu rezeki tambahan yang tidak disangka-sangka. Jadi orang itu jangan sampai itu kok banyak, saya itu mau rezeki sampai segitu. Rezeki itu jangan dikurang. Sudah syukur ya, alhamdulillah sudah dapat rezeki. Dapat sekian alhamdulillah. Jangan melihat orang ini. Ini kebanyakan kita ini melihat orang. Akhirnya datang hasud. Nah ini hasud ini bisa menghabiskan amalan-amalan, hangus setiap amalan-amalan itu. Karena apa? Karena hasud. Nah jadi itu. Nah
ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masalah rezeki. Masalah rezeki ini kalau dibahas panjang. Cuma kita di sini kata pengarang kitab ini yaitu Nawawi Al-Bantani ini mengatakan bahwa rezeki itu diberikan oleh Allah dua jalan. Ada rezeki zahiriyah yang bisa kita lihat, ada rezeki batiniah yang kita bisa. Cuma semua rezeki itu kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah. Tambahan lagi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Itu rezeki. Makanya kita rezeki bersyukur aja. Jangan merasa kurang, jangan merasa kurang. Kadang-kadang jangan ada guru aja kurang. Gak syukur, gak ada tambahan. Coba syukuri ya, syukuri. Guru yang ngerti ilmu ini kadang-kadang gak bersyukur, apalagi orang biasa, orang awam. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat, baik itu nikmat rizki, rizki lahiriah ataupun rizki batiniah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna ya annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna atub alaina tawbatan sili kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw subah wal muslimina ajma'in ya rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli ahda fi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadat tasbih walhamdulillahi bil badri wa tal. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم